Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Teman-teman kelas hadis yang alhamdulillah dan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan ke ilahi Rabbi. Alhamdulillah dimati hidati musoleha. Allah masih terus berikan kita nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam, sehingga Allah masih terus berikan kita kemudahan untuk sama-sama duduk di majelis ilmu ini. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah berjalan di atas sunnah-sunnah beliau hingga yaumil akhir. Teman-teman, sebelum kelas hadis ini dimulai, mari sama-sama kita awali kelas kita dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama kita saling mengingatkan diri kita untuk meluruskan niat kita di dalam bermajelis ilmu. Semoga dengan niat yang tulus, insya Allah berikan kita kemudahan di dalam menerima ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz. Mohon kita hadirkan hati kita, mari sama-sama untuk mengikuti kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Taki. Hari ini masuk ke hadis 1403 ya Ustadz, larangan mendatangi wanita yang bukan mahram. Ya benar ya Ustadz, terakhir kemarin 1402. Ya, baik teman-teman, kita mulai kajian kita. Bismillah di hadis 1402. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Para ummahat, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Nikmatul Islam, nikmat sehat, sempat, nikmat ilmu. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan untuk kita semuanya nikmatul istiqamah, yaitu teguh di atas jalan kebenaran sampai saatnya nanti kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Para ummahat, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bersama dengan kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, kitab yang memuat hadis-hadis sahih yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Dan alhamdulillah kita sudah banyak mengambil hadis-hadis yang ada dalam kitab ini. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan mulai dari hadis nomor 1403. Larangan mendatangi wanita yang bukan mahram. Barakallahu fikum. Para ummahat, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Larangan mendatangi wanita yang bukan mahram. Artinya mahram adalah mereka orang-orang yang haram dinikahi. Mahram. Yang tidak mahram berarti halal untuk dinikahi. Dalam syariat, hal ini diatur secara tegas terkait dengan pergaulan antara wanita dan laki-laki, saling bertemu, berjumpa, atau bersalaman. Semua itu diatur untuk mewujudkan kemaslahatan di tengah-tengah masyarakat dan juga untuk menghindari kerusakan yang mungkin terjadi karena satu pergaulan yang tidak diatur secara ketat. Alhamdulillah, agama kita adalah agama yang sangat luar biasa, agama yang Allah sendiri katakan sempurna,
disempurnakan untuk kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik para ummahat, silahkan dibuka kitabnya. Hadis nomor 1403. Hadithu Uqbah bin Amir. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wad-dukhula 'ala an-nisa. Faqala rajulun minal ansar ya Rasulullah afara'aita al-hamwa? Qala al-hamwu al-maut. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Uqbah bin Amir meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian masuk ke dalam tempat kaum wanita. Lalu seorang lelaki Ansor berkata, wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda mengenai al-hamwu? Beliau menjawab, al-hamwu adalah maut. Iya, para ummahat, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa larangan terkait dengan masalah interaksi antara laki-laki dan wanita. Mereka, para lelaki dan para wanita yang tidak ada hubungan mahram, itu hendaknya menjaga aturan dan tatanan terkait dengan dalam hal ini. Ada larangan, diantaranya adalah berkhalwat, yaitu berduaan antara laki-laki dan wanita yang tidak ada hubungan kemahraman. Tidak boleh seorang laki-laki menemui perempuan dalam kesendiriannya, karena hal tersebut akan berpotensi munculnya satu perbuatan yang buruk, muncul perbuatan al-fahsyah. Kemudian dalam hadis ini seorang sahabat Ansar ketika mendengar sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang larangan seorang laki-laki menemui wanita di tempat mereka, tentunya menemui dalam artian menemui mereka tidak ada mahram yang menemaninya, ya, bukan hanya sekedar bertemu tentunya. Kemudian sahabat Ansar bertanya kepada Rasulullah tentang al-hamwu. Al-hamwu itu apa? Al-hamwu menurut Imam An-Nawawi adalah kerabat suami selain orang tuanya, ya, bapaknya, kakeknya, dan seterusnya, serta anak-anaknya, cucunya, dan seterusnya. Karena mereka adalah mahram bagi seorang wanita, ya, mahram bagi seorang istri laki-laki. Jadi seorang laki-laki mempunyai bapak dan seterusnya, maka bapaknya, kemudian kakeknya, dan seterusnya adalah mahram bagi istrinya. Begitu pula anak-anaknya, anak laki-lakinya. Ya, misalnya seorang wanita menikahi seorang laki-laki. Laki-laki tersebut ya sudah memiliki anak bawaan dengan istri sebelumnya atau dengan istri yang lain misalnya. Maka anak laki-lakinya dan seterusnya, bapaknya, kakaknya, dan seterusnya itu adalah mahram bagi istrinya. Ketika mereka sudah bercampur, maka mahramnya, keharaman untuk menikah, itu berlaku untuk selama-lamanya. Artinya, misalnya terjadi perceraian, atau suaminya wafat, meninggal, maka bapaknya, kakaknya tidak boleh menikahi wanita tersebut, karena wanita tersebut sudah bercampur dengan anaknya. Begitu pula dengan anak-anaknya, cucunya, yang laki-laki tidak boleh menikahi mantan istri bapaknya. Jadi mereka menjadi mahram selamanya. Barakallahu fikum. Tetapi alhamdulillah di sini adalah kerabat suami yang tidak ada ikatan mahram selamanya, seperti saudaranya, berarti iparnya, ibu-ibu. Ini perlu diperhatikan, iparnya, pamannya, keponakannya, yang biasanya menurut suami mereka adalah orang-orang terdekat. Jadi kakaknya, adiknya yang laki-laki itu kan dekat sekali, saudaranya. Kemudian pamannya, keponakannya, dekat. Tetapi aslinya itu bukan mahram bagi istrinya. Ketika dia meninggal, maka halal bagi adiknya, kakaknya untuk menikahi istrinya, ataupun pamannya, ataupun keponakannya. Maka ini harus diperhatikan sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan alhamu al-maut. Kerabat laki-laki itu adalah kematian. Kenapa demikian? Karena biasanya orang meremehkan ibu-ibu. Kalau sama orang lain yang tidak ada hubungan dengan keluarga suaminya, mungkin sangat menjaga sekali orang-orang yang jauh hubungannya,
Ya mungkin dengan tetangganya atau dengan siapa yang tidak ada hubungan kekerabatan, mungkin risih ya. Tetapi kalau dengan kerabat suami, tidak risih karena suaminya sangat dekat sekali, pergi bersama-sama dan sebagainya. Maka hendaknya diperhatikan di sini. Misalnya hidup satu rumah, di sana ada alhamu, maka diperhatikan aurat-auratnya. Misalnya dijaga sebagaimana dia menjaga auratnya untuk orang yang tidak mahram dengannya. Kemudian menjaga diri untuk tidak bersalaman, menjaga diri untuk tidak berkholwat dengan mereka, dan menjaga diri supaya tidak safar dengan mereka berduaan, walaupun itu adalah adik laki-lakinya suami, atau kakak laki-lakinya suami, atau pamannya suami, ataupun keponakan suami. Karena mereka ada al-maut, ada potensi besar seseorang itu tenggelam dalam dosa, dalam fahisyah perbuatan keji. Maka mungkin kadang-kadang kita mendengar ya mungkin cerita atau apa satu peristiwa perbuatan zina terjadi karena sebab mereka meremehkan dari nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini nasihat yang sangat luar biasa, ibu-ibu, bagi mereka yang mungkin menganggap remeh, tapi memang faktanya sering terjadi seperti itu. Allahul Musta'an. Makanya betul-betul kita yang sudah paham akan ilmu ya kita terapkan ya ibu-ibu dalam pergaulan. Berhati-hati bergaul secara sederhana, artinya bukan berarti kita ya tidak mau bicara sama sekali, nanti malah jadi masalah. Artinya ketika kita bicara dengan mereka, ada dengan suami kita. Kalau tidak ada suami mungkin bicara bersama-sama dengan keluarga besar dan sebagainya tidak masalah karena aman insya Allah kalau berbarengan. Tapi kalau kemudian berduaan itu setan akan muncul dan menggoda manusia. Apalagi kemudian seseorang curhat kepada mereka akan kekurangan suami ataupun sebaliknya, itu akan membuka celah pintu setan yang sangat lebar, yang kemudian mereka akan terseret pada arus fitnah yang luar biasa. Ketika mereka selamat dari fitnah di luar rumah, namun ternyata mereka tidak selamat dari arus fitnah yang sangat deras yang terjadi di dalam rumah. Wala'iyadzubillah. Ya, baik barakallahu fikum ibu-ibu. Jadi alhamu di sini adalah kerabatnya suami bagi seorang wanita, yaitu mereka orang-orang yang ketika suaminya sudah meninggal, mereka halal menikahinya. Tetapi orang-orang yang haram menikahinya itu tidak masuk alhamu di sini. Seperti bapak suami, kakeknya, kemudian seterusnya, ataupun anak bawaan suami, anak laki-laki, cucunya, itu tidak alhamu di sini selama seorang wanita sudah bercampur dengan suaminya. Tapi kalau bercampur, boleh-boleh saja ibu. Misalnya seorang laki-laki menikahi wanita, kemudian belum bercampur, cerai, maka bapaknya boleh menikahi. Ya, boleh menikahi tadi calon mantan istri anaknya. Kan belum jadi istrinya, baru, oh sudah jadi istri ya ibu ya, tapi dicerai belum bercampur, maka boleh seorang bapak menikahi, yaitu mantan istri anak laki-lakinya. Tapi kalau sudah bercampur, bapak tersebut menjadi mahram bagi wanita tersebut. Mantan menantunya itu sudah menjadi mahram selamanya, tidak boleh dinikahi. Barakallahu fikum, para ummahat, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali. Ya, tapi tentunya hadis ini sangat penting ya, peringatan bagi kita semuanya, termasuk yang sudah ngaji sekalipun. Artinya perempuan hendaknya hati-hati dengan kerabat suaminya, dan sebaliknya juga para suami juga harus hati-hati dengan saudari-saudari istrinya. Misalnya dengan seorang istri punya adik perempuan, punya kakak perempuan, punya bibi, kan mereka tidak boleh dinikahi secara bersama-sama ibu. Poligami itu ada aturannya, tidak boleh mengumpulkan seorang wanita dengan saudarinya, tidak boleh mengumpulkan seorang wanita dengan bibinya, itu tidak boleh. Tidak boleh sekaligus bersamaan, tidak boleh. Tetapi ketika istrinya misalnya sudah pisah atau meninggal, dia halal menikahi adik wanitanya atau kakak wanitanya atau bibinya, itu boleh. Maka ini juga harus berhati-hati, tidak boleh berlebihan juga. Seorang laki-laki menganggap, oh ini adik istrinya, oh ini kakak istrinya, oh ini bibinya. Ya sembarangan ngantar ke pasar diboncengin. Nah ini hati-hati, setan akan masuk ya. Hati-hati. Tapi barakallahu fikum, khawatir akan timbul satu kerusakan, maka syariat yang sempurna ini mengatur sedetail mungkin pergaulan antara laki-laki dan wanita, terkhusus adalah pergaulan dengan wanita atau laki-laki yang kita sudah merasa dekat dengannya, akhirnya bisa muncul suatu kemaksiatan yang di luar dugaan. Bukan di luar dugaan sesungguhnya ibu-ibu, karena sering terjadi. Cuma sebagian orang
jauh daripada ilmu, menganggap biasa, akhirnya berbuat dosa. Waliyadzubillah, terkadang sebagian orang menganggap dosa itu menjadi biasa. Allahul musta'an. Hadis 1404. Dianjurkan bagi seseorang yang berduaan dengan wanita untuk menjelaskan siapa wanita tersebut. Hadithu Safiyah. Hadithu Safiyah. Hadithu Safiyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان فتحدثت عنده الساعة ثم قامت تنقلب فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة مر رجلان من الأنصار فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها هي صفية بنت خيي فقال سبحان الله يا رسول الله وكبر عليهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Suatu ketika, Safiyah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengunjungi Rasulullah dalam masa-masa iktikaf beliau di masjid pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Dia berbicara sejenak dengan beliau, lalu dia berdiri untuk pulang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun berdiri untuk mengantarnya hingga ketika sampai di pintu masjid yang berhadapan dengan pintu rumah Ummu Salamah. Ketika itu ada 2 orang dari kaum Ansor yang lewat, lalu keduanya memberi salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada keduanya, kalian tenang saja. Wanita ini adalah Safiyah binti Huyai. Keduanya pun berkata, Maha suci Allah, wahai Rasulullah. Kejadian ini menjadikan berat bagi keduanya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setan mendatangi manusia melalui aliran darah, dan aku khawatir setan telah memasukkan sesuatu pada hati kalian berdua. Ya, barakallahu fikum. Para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menceritakan tentang satu peristiwa di mana pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam i'tikaf di 10 hari terakhir pada bulan Ramadan, dikunjungi oleh salah satu istrinya, yaitu Safiyah binti Huyai. Safiyah binti Huyai berbincang-bincang dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan boleh dilakukan oleh seorang mu'takif ketika dikunjungi oleh keluarganya berbincang-bincang di masjid. Kecuali misalnya istrinya dalam keadaan haid, maka menghindari masjid, kecuali hanya untuk lewat saja, mungkin mengantarkan makanan, masuk sebentar, kemudian keluar lagi, tidak masalah ibu-ibu. Ya, karena memang seorang wanita ketika haid di antara larangannya adalah berdiam diri di masjid, dibolehkan hanya lewat saja. Walaupun banyak para ulama mengatakan ilatnya, sebabnya adalah supaya tidak mengotori masjid. Walaupun para wanita, para ummahat pada era-era modern menggunakan satu pelindung supaya tidak mengotori tempatnya. Tetapi para ulama tetap mengatakan bahwasanya kondisi seperti itu sebagai larangan seseorang melakukan beberapa aktivitas, di antaranya sholat, tawaf, saum, jima' dengan pasangannya, kemudian salah satunya adalah berdiam diri di masjid dan juga memegang mushaf. Itu beberapa larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang wanita yang sedang haid, tentunya sama dengan seorang wanita yang sedang nifas. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha ketika itu, yaitu ketika haid, beliau tidak masuk ke dalam masjid, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berada dalam masjid menjulurkan kepalanya keluar, dan ibunda Aisyah menyisiri rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari luar masjid. Barakallahu fikum. Nah, ini satu hadis yang menjelaskan tentunya artinya seorang wanita boleh masuk masjid untuk sholat atau mengunjungi suaminya, bincang-bincang di masjid. Kemudian setelah itu beranjak pergi meninggalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah mengantarnya sampai ke pintu. Dan di sana ternyata
lewatlah dua sahabat Ansor dan mengucapkan salam kepada Nabi. Assalamualaikum. Kemudian terlihat mereka tergesa-gesa. Tergesa-gesanya ini agak aneh dan itu ditangkap oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya bukan tergesa-gesa untuk segera menuju saf awal atau apa Ibu, tapi Rasulullah menangkapnya bahwasanya mereka tidak enak. Mereka menyangka bahwasanya Rasulullah sedang berduaan dengan wanita lain. Maka gelagat ini ditangkap oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan rasa sayang Rasulullah itu muncul. Artinya Rasulullah tidak ingin sahabatnya terjerumus dalam dosa suudzon. Maka Rasulullah mengatakan, ala rislikuma, pelan-pelan, nggak usah terburu-buru, santai saja. Ini Sofiyah, nggak siapa-siapa. Sofiyah binti Huyai, istriku, kalau bahasa kita kan. Ini juga memberikan satu pelajaran para ummahat. Jadi salah satu bentuk sayang kita kepada saudara kita adalah menjaga mereka dari berbuat dosa. Bukan malah sebaliknya, ketika saudara kita salah atau terjerumus malah kita senang. Kalau sudah menyesatkan orang, sudah bangga dan menganggap itu adalah ibadah yang paling besar. Ini satu kesalahan. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menginginkan umatnya itu celaka. Bahkan dosa suudzon pun langsung diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita sebagai seorang Muslim tidak boleh menjebak saudara kita untuk berbuat dosa. Misalnya sengaja berbuat dosa nanti orang biar gibah. Kalau gibah nanti dapat pahala, tidak seperti itu. Itu bukan sifat seorang mukmin. Jadi melakukan satu tindakan yang nggak jelas gitu ya. Jadi melakukan sesuatu yang mengundang praduga. Makanya ketika misalnya ada orang yang telepon kita ya ibu-ibu, mungkin lagi kita di jalan atau mungkin di mana, di sana ada suatu suara-suara yang tidak layak, kita jelaskan saya lagi di pasar ini gitu ya, supaya tidak ada prasangka gimana nih kok di di rumah seperti ternyata dia tidak di rumah. Maka ya jelaskan, mohon maaf saya lagi di pasar, mohon maaf saya lagi di tempat ini. Sama saja ketika seseorang misalnya seorang perempuan dapat kunjungan dari adiknya laki-laki dari kampung misalnya, kemudian dia jalan-jalan di komplek atau di mana ketemu dengan ibu-ibu lain. Mungkin ibu-ibu lain nggak enak, aduh sama laki-laki masih berondong lagi misalnya gitu ya. Kemudian ibu-ibu harus jelaskan, oh ini adik ya sayang bontot, ini belum menikah, ini saja jalan-jalan. Supaya tidak muncul suudzon. Kita selamat dari prasangka mereka, dan saudara kita selamat dari dosa yang merupakan jebakan setan. Karena memang suudzon itu sangat bahaya ya Ibu. Hampir-hampir kita itu tidak selamat dari suudzon. Maka mudah-mudahan istighfar yang kita ucapkan itu menghapus dosa itu. Betul-betul sulit Ibu. Artinya tidak ustadz, ya tidak awam, tidak alim. Itu suudzon itu rasa dalam hati yang susah ditebak oleh orang lain. Kalau sesuatu yang cacat, yang nampak di tubuh itu kan mudah ditebak, dilihat, kemudian orang akan mengingatkan, oh kenapa seperti ini, kenapa kepalanya seperti ini, kenapa tangannya seperti ini. Tapi suudzon merasuk ke dalam jiwa ataupun hati seseorang yang terkadang secara halus menyelinap di kalbu kita, kita tidak sadar kadang-kadang kita melakukan dosa apalagi orang lain. Makanya bentuk ukhuwah pasti ada haknya yang harus kita tunaikan. Para ulama menjelaskan ukhuwah atau hak ukhuwah yang paling rendah adalah husnudzon. Berarti kalau kita sering suudzon, sering buruk sangka terhadap saudara kita telah melepaskan hak yang paling rendah untuk saudara kita. Makanya thayyib barakallahu fikum, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menjaga diri dari suudzon dengan cara membangun husnudzon itu sendiri. Ketika kita mendengar suatu berita yang tidak layak tentang saudara kita, maka kita harus iltimasul a'dzar. Kata para ulama, iltimasul a'dzar. Thalabul a'dzar yaitu mencari alasan yang mungkin ada pada saudara kita. Kenapa saudara kita kok tidak datang pada perkumpulan hari ini? Kita harus cari alasan untuk saudara kita. Mungkin dia ada acara. Kenapa kok tidak menghubungi? Oh mungkin pulsanya habis. Oh datanya habis. Kenapa tidak beli? Oh mungkin tidak ada kendaraan untuk keluar. Oh mungkin ini dan itu. Itu Masya Allah. Walaupun terkadang salah Ibu, tapi kesalahan dalam hal ini berpahala. Iltimasul a'dzar. Makanya Ibnu Sirin menjelaskan kepada kita ya, ketika datang suatu berita tentang saudaramu, berita yang tidak baik, maka carikan alasan untuk mereka. Kalau tidak ketemu juga alasannya, beliau mengatakan, maka katakan dalam hatimu bahwasanya dia pasti memiliki alasannya, sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Ini nasihat daripada Al-Imam Ibnu Sirin rahimahullah ta'ala. Baik, barakallahu fikum.
Jadi jangan suudzon, dan salah satu bentuk cinta kita kepada saudara kita jangan membuka peluang untuk suudzon. Jadi ada timbal baliknya ibu-ibu. Kita tidak suudzon kepada orang lain dan kita juga tidak membuka peluang untuk suudzon kepada orang lain. Kemudian barakallahu fikum, di akhir hadis nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang syaitan, di mana mudahnya syaitan memasuki diri manusia. Jadi memasuki di sini itu memasuki bisa artinya menggoda ya Ibu. Atau memasuki secara zat, secara fisik. Itu dua-duanya mungkin. Memasuki menggoda manusia betapa mudahnya sampai disebutkan yaitu melalui aliran darah. Akan merasuk pada diri manusia, menyatu pada mereka sehingga menguasai hatinya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ini yang paling membahayakan bagi manusia. Ketika tergoda hatinya untuk melakukan satu keburukan. Yang kedua, yaitu masuk secara zat. Setan masuk secara fisik, masuk pada bagian tubuh manusia. Ini merupakan kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menyelisih seperti orang-orang Mu'tazilah. Mereka tidak meyakini bahwasanya setan bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Ya, orang-orang yang mengandalkan ilmu barat gitu ya. Itu mereka tidak meyakini akan hal ini. Tapi hadis sangat jelas, bahkan Al-Quran juga demikian, menjelaskan tentang masalah sihir dan sebagainya. Bahkan disebutkan dalam salah satu firman Allah, bahwasanya Allah berfirman, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang-orang yang makan riba kelak nanti di hari kiamat tidaklah mereka bangkit kecuali seperti orang yang kemasukan atau kerasukan setan. Jadi setan bisa merasuk ke dalam tubuh seseorang, menempati bagian tertentu dari tubuhnya, tangannya, dadanya, perutnya, ya, kepalanya, mengendalikan pemikirannya. Itu sesuatu yang fakta ya Ibu, bahkan dikuatkan tentunya dengan hadis-hadis. Hadis itu asal, yang menguatkan adalah realita yang ada. Ya, masuk ke rahim wanita, masuk ke perut mereka, sehingga terjadi pendarahan. Makanya istihadah, yaitu pendarahan yang terus-menerus, itu salah satu sebabnya adalah tendangan kaki setan di rahim para wanita. Maka salah satu pengobatannya ya memang ruqyah Ibu. Itu pengobatan selain medis. Mungkin kalau menurut pandangan medis ya hormon yang tidak normal dan sebagainya, tapi bisa diusahakan dengan ruqyah sebagaimana kabar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang pendarahan yang terjadi pada wanita, artinya pendarahan yang tidak hebat tapi terus-menerus keluar terus, ya, padahal itu bukan pada masa-masa haid. Bisa dipraktekkan, dipegang bagian perutnya ya dengan tangan kanan, bacakan ayat-ayat Allah, mohon kepada Allah syifaan ajilan kamila, syifa pengobatan, syifa yaitu penawar yang sempurna, yang segera, pengobatan kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit sesudahnya. Itu yang bisa dilakukan untuk mengobati penyakit, diantaranya penyakit tadi ya Ibu, istihadah, yaitu pendarahan terus-menerus, keluar darah terus-menerus, padahal tidak di masa-masa seorang wanita sedang haid. Baik, selanjutnya, ini masih masalah akhlak ya Ibu, pergaulan kita dengan sesama muslim. Hadis 1405, boleh menduduki tempat kosong di suatu majelis. Haditsu Abi Waqidin Al-Laitsi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalisun fil masjid wan nasu ma'ahu id aqbala thalathatu nafarin fa aqbala ithnani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dhahaba wahid qala fa wafaqa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa amma ahaduhuma fara'a furjatan fil halqati fajalasa fiha wa amma al-akhar fajalasa khalfahum wa amma tsalits fa adbara dhahiban falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala ukhbirukum 'anil nafari tsalatsa amma ahaduhum fa awa ila Allah fa awahu Allah wa amma al-akharu fastahya Allah minhu wa amma al-akharu fa'arada Allah 'anhu. Ya, silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Abi Waqid Al-Laitsi mengisahkan bahwa ketika Rasulullah SAW sedang duduk bermajelis di masjid bersama para sahabat, datanglah 3 orang. 2 orang menghadap beliau dan yang seorang lagi pergi. 2 orang itu terus duduk bersama Rasulullah SAW.
Orang yang pertama melihat satu celah atau tempat kosong di dalam majelis, maka ia pun duduk di sana. Sedangkan yang kedua duduk di belakang dan yang ketiga berbalik pergi. Setelah Rasulullah SAW selesai bermajelis, beliau bersabda, "Maukah kalian aku beritahu tentang ketiga orang tadi? Orang pertama, dia mendekat kepada Allah, maka Allah memberi tempat dekat kepadanya. Orang kedua, dia malu kepada Allah, maka Allah pun malu kepadanya. Adapun orang ketiga berpaling dari Allah, maka Allah pun berpaling darinya." Baik Ibu-ibu, hadisnya sangat jelas terkait dengan temanya sesuai dengan yang tertulis di sini. Seseorang boleh menduduki tempat kosong di sebuah majelis. Boleh-boleh saja ya Ibu, boleh-boleh saja. Jadi tidak perlu seorang itu kemudian istilahnya apa? Membatasi majelis-majelis tertentu ya. Ini tempatnya si fulan, ini tempatnya si fulan yang membooking tempat, apalagi di masjid ya. Dibagi kalau tempat orang lain marah gitu, tidak seperti itu. Di mana ada tempat kosong di masjid ataupun di sebuah majelis, maka boleh ditempati. Baik, barakallahu fikum. Hadis ini juga menunjukkan anjuran kepada kita, yaitu al-mubadarah ilal khair. Segera untuk berbuat kebaikan, tidak menunda-nundanya. Sebagaimana para sahabat ketika mendengar satu perintah dari Rasulullah SAW, langsung mereka menyambutnya dengan segera. Kita ingat Abu Talhah ya Ibu-ibu. Abu Talhah seorang sahabat yang mulia, seorang yang dijamin oleh Allah masuk surga ketika mendengar firman Allah, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan mendapatkan surga sampai kalian menginfakkan apa-apa yang kalian cintai. Langsung beliau menemui Rasulullah SAW dan kemudian memberikan hartanya yang paling bagus. Ya, harta yang paling bagus, sebuah tanah yang dekat dengan Masjid Madinah. Di tengah-tengahnya ada air yang segar, air tawar yang dingin, di mana Rasulullah sering mampir untuk sekedar meminum air tawarnya. Langsung diberikan kepada Rasulullah SAW untuk disedekahkan. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Talhah, "Wahai Abu Talhah, bagaimana kalau sedekah ini aku bagi-bagikan kepada anak-anak pamanmu?" Abu Talhah setuju, karena sedekahnya karena Allah, mau dikasih siapa terserah engkau ya Rasulullah SAW. Ini dia Rasulullah SAW ya Ibu-ibu. Abu Talhah seorang yang ikhlas memberikan kepada Rasulullah, terserah bagaimana Rasulullah mengaturnya, tapi Rasulullah bukan seorang yang tamak. Ya, berbeda dengan sebagian orang mungkin menganjurkan sedekah tapi dinikmati sedekah itu sendiri, apalagi kemudian ingin membangun kekayaan dengan motivasi sedekah, akhirnya terjadi penipuan sana sini ya, membohongi umat, waliyadzubillah. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada sifat-sifat seperti itu. Kemudian al-munafasah ilal khair, berlomba-lomba dalam kebaikan ya, apapun Ibu, sekecil apapun kelihatannya. Kalau berilmi kelihatan semangat ya, majelisnya Masya Allah dia semangat dalam menyambut kebaikan. Al-munafasah ilal khair. Karena kesempatan terkadang tidak terulang untuk kedua kali. Jangan sampai kita terlepas kesempatan emas itu. Ketika Rasulullah SAW mengabarkan tentang 70 ribu orang masuk surga tanpa hisab, Uqasyah bin Mihsan kemudian berdiri, "Ya Rasulullah, doakan aku, mudah-mudahan aku bersama dengan mereka." Rasulullah mengatakan, "Anta minhum," kamu bersama mereka wahai Uqasyah. Kemudian berdiri seorang laki-laki yang lain. Namun apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan, "Sabaqaka biha Uqasyah," kamu telah didahului oleh Uqasyah. Artinya berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi di sini ada 3 orang. Yang pertama, langsung menempati tempat kosong. Mereka mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendapatkan, orang-orang seperti ini mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, malu-malu, sembunyi-sembunyi, belakang aja deh gitu kan. Datang ke masjid Jumatan nyari yang paling belakang biar bisa sandaran. Ya Allah juga malu akhirnya kan. Artinya dia memiliki keutamaan di bawah keutamaan orang yang pertama. Jadi kalau manusia punya rasa malu, Allah juga memiliki rasa malu sebagaimana disebutkan dalam nas-nas, khususnya dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Bagaimana sifat malu Allah? Tentunya sifat yang sesuai dengan keagungannya. Walaisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tentunya Allah tidak menyerupai segala sesuatu dalam sifat-sifatnya. Namanya boleh sama,
ya, tetapi hakikatnya berbeda. Allah melihat, Allah mendengar, hamba pun melihat dan mendengar. Namun penglihatan dan pendengaran Allah berbeda dengan penglihatan dan pendengaran hamba. Kita tetapkan sifat Allah sebagaimana nas yang sampai kepada kita ibu-ibu, tanpa harus capek-capek menakwilkan kepada makna yang lain atau meniadakan, menolak. Karena alasan kalau menetapkan sifat tersebut berarti kita menyamakan dengan sifat makhluk. Tidak. Artinya boleh sama namanya, namun beda hakikatnya. Sebagaimana kita memiliki kaki, semut pun memiliki kaki. Apakah kaki kita dengan kaki semut itu sama? Ya jelas berbeda. Kaki semut berbeda dengan kaki manusia, apalagi dengan kaki gajah, walaupun namanya sama-sama kaki. Kita punya tangan, disebutkan dalam nas, Allah punya tangan, sama-sama tangan. Tapi kalau dinisbatkan kepada zat yang berbeda, tangan manusia tentunya berbeda dengan tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh diartikan tangan itu kekuasaan, tapi tidak boleh kita menafikan keadaan ataupun hakikat wujudnya tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang diajarkan oleh para ulama. Tentunya di sana ada perbedaan ya ibu-ibu di kalangan para ulama, seperti dari kalangan Asy'ariyah, Maturidiyah. Mereka menakwil sifat-sifat yang terkait dengan bagian jasadi atau jisim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kalau hamba seperti itu, maka Allah juga seperti itu. Artinya al-jaza' min jinsil amal. Seseorang itu mendapatkan satu balasan sesuai dengan amal perbuatannya. Dan kemudian catatan terakhir ibu-ibu dalam hadis ini, prinsip kita adalah la haya'a fi fi'lil khair. Tidak ada kamus malu dalam perbuatan kebaikan. Ya misalnya, ayo ajak orang ngaji, malu nggak enak, nggak ada istilah seperti itu. Jadi al-haya'u minal iman disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya al-imanu bid'un wa situna wa fi riwayatin bid'un wa sab'una syu'batan wal haya'u minal iman. Kata Rasulullah, iman itu memiliki 60 atau 70 sekian cabang. Rasulullah mengatakan al-haya'u minal iman, rasa malu itu bagian daripada keimanan. Fudail bin Iyad menjelaskan, artinya ini bukan secara mutlak ya Ibu. Rasa malu itu pun dibagi-bagi menjadi beberapa bagian. Kadang-kadang ada rasa malu yang sifatnya wajib. Artinya ketika seseorang malu berbuat keburukan, maka malu di situ hukumnya wajib. Ketika seseorang itu malu berbuat yang makruh, maka makruh rasa malu di situ hukumnya sunnah. Ketika seseorang itu malu dalam berbuat kebaikan, maka rasa malu itu adalah malu yang tercela, bisa jadi haram dan bisa jadi makruh. Wallahu a'lam bishawab. Jadi seperti itu ya Ibu ya, tidak semua rasa malu itu terpuji. Misalnya ada seorang anak sana ngaji sama Ustadz Fulan, malu nggak mengaji. Nggak mengaji alasan malu, apalagi berdalil. Al-haya' minal iman Ibu. Rasa malu itu bagian daripada keimanan. Itu bukan keimanan itu, tapi adalah diddul iman, lawan daripada keimanan. Makanya pintar sekali ya setan itu ya ibu-ibu. Ya rasa malu itu bagian daripada iman, bukan seluruh rasa malu itu sendiri. Tapi ada rasa malu yang terpuji dan ada rasa malu yang tercela. Maka tidak ada kamus la haya'a fi fi'lil khair. Tidak ada kamus malu di dalam berbuat kebaikan. Entah orang mungkin menilai ini, menilai itu, ya wajar ya manusia ibu-ibu. Kita itu tidak mungkin menundukkan hati manusia. Kita tidak mungkin mengharapkan seluruh manusia bisa ridho terhadap kita. Kalau kita cita-citanya seperti itu, capek lelah kita ibu-ibu. Ya kita ingin semua itu senang sama kita, nggak mungkin. Pasti ada yang senang, ada yang tidak suka, ada yang muji, ada yang mencela, ada yang bicarakan kebaikan kita, ada yang menggibah kita, itu pasti ada. Makanya jelas sekali ya, Imam Syafi'i mengatakan ridhon nasi ghayatun la tudrak. Yaitu kerelaan, kesenangan manusia kepada kita, cinta manusia kepada kita itu satu keinginan yang tidak mungkin bisa diraih. Maka jangan capek-capek, maka kejarlah yaitu ridho Allah Subhanahu wa taala, cinta Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan hadis berikutnya 1406. Larangan menyuruh orang berdiri dari tempat duduknya karena ingin menduduki tempat tersebut. Hadis Ibnu Umar 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yuqimu ar-rajula min majlisi thumma yajlisu fihi. Ya, silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seseorang menyuruh berdiri orang lain dari tempat duduknya, kemudian ia duduk di situ.
Ya, ini tidak sopan Ibu. Dalam sebuah adab majelis tidak boleh seperti itu. Ya, pertama tempati tempat yang kosong. Kedua, ketika tidak ada tempat yang kosong, apa solusinya? Kita minta tolong untuk geser ya, jangan ngusir. Maka ada riwayat yang lain menyebutkan walakin tafassahu wa tawassa'u. Akan tapi kalian itu hendaklah memberi keluasan pada saudara yang baru datang. Kalau dia pengen duduk juga, mohon maaf geser sedikit. Seperti itu boleh, geser. Jangan ngusir, pergi, di sini tempatku. Itu tidak boleh. Maka di sini barakallahu fikum ibu-ibu yang dirahmati Allah, hendaklah kita itu menjaga hak orang lain. Kemudian kita juga menjaga satu perbuatan yang bisa memecah belah persaudaraan, yang bisa memecah belah persatuan. Ya, ini satu hal yang sifatnya sepele, tapi ini bisa menimbulkan rasa sakit hati. Maka satu perbuatan yang punya potensi untuk itu ditutup rapat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang tidak boleh mengusir orang lain dari tempat majelisnya. Akan tapi apa? Tafassahu wa tawassa'u. Coba berilah tempat yang kosong oleh kalian, atau seseorang yang baru datang minta sedikit geser. Maaf Ibu, bisa sedikit geser. Maka bagi orang yang mau menggeser tempatnya, Allah janjikan keluasan baginya. Ini kan jelas ya dalam ayat surah Al-Mujadilah ayat yang ke-11 didukung oleh hadis-hadis yang lain. Artinya al-jaza' min jinsil amal, satu balasan bagi seseorang sesuai dengan amal perbuatannya. Kalau orang mudahkan orang lain Ibu, Allah akan mudahkan dirinya. Maka jadilah orang yang sahel gitu, yang memudahkan. Ya dalam jual beli, dalam akad, dalam bermajelis, tidak kaku. Misalnya geser Ibu, enggak, udah terlambat, ngapain dikasih tempat, terlambat ya sono gitu. Enggak boleh seperti itu. Artinya apa Ibu-ibu? Itu akan kembali pada diri kita. Kalau kita mudahkan orang lain, maka kita akan dimudahkan. Oleh karena itu ketika kita mendapatkan kesulitan, itu kita juga introspeksi diri. Jangan-jangan kita pernah menyulitkan orang lain. Makanya Masya Allah, mudah-mudahan kita menjadi orang yang bisa mudahkan orang lain. Ya, sehingga Allah mudahkan perkara kita. Kalau kita kesulitan, maka salah satu caranya kita mudahkan kesulitan orang lain. Untuk apa? Memudahkan perkara kita yang kita alami, perkara yang sulit misalnya, salah satu caranya kita cari orang yang punya masalah, kita mudahkan masalahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita. Ya, Allahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong hambanya selama hambanya mau menolong orang lain. Barakallahu fikum. Ini terkait dengan masalah majelis ya ibu-ibu. Jangan suka mengusir orang lain dari tempat duduknya. Kita lanjut. Hadis 1407. Orang banci pun dilarang menemui wanita yang bukan mahramnya. Hadis Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, dakhala alayya an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa indi mukhannas. Fasami'ahu yaqul li Abdullah ibn Umayyah, ya Abdullah, ara'aita in fatahallahu alaikum ta'if gadan alaika bi banati ghailan fa innaha taqbilu bi arba' wa tadbiru bi thaman wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulanna haula'i alaikun. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menemuiku ketika di sisiku ada seorang banci. Lalu saya mendengar beliau mengatakan kepada Abdullah bin Abu Umayyah, "Wahai Abdullah, bagaimana pendapatmu jika Allah menaklukkan Taif untukmu besok? Hendaklah engkau menikahi anak perempuannya Gailan, sebab ia atau perempuan gemuk yang bila menghadap dengan 4 cabang dan bila berbalik dengan 8 cabang." Nabi Shallallahu alaihi wasallam lantas langsung berkata, "Jangan biarkan laki-laki atau banci itu menemui kalian." Baik ibu-ibu, di sini bicarakan tentang masalah banci ya. Banci di sini, banci di sini adalah laki-laki yang memiliki satu sifat atau gerak-gerik yang seperti perempuan, yang lemah gemulai gitu ya. Ada yang mereka memang seperti itu karakternya dan tidak berbuat keburukan. Yang kedua, mempunyai sifat karakter dan kebiasaan seperti itu dan berbuat keburukan, artinya suka sesama sejenisnya, ini sudah pelanggaran. Kalau laki-laki yang jenis pertama,
dengan sifat-sifat seperti wanita, bicaranya lemah lembut, geraknya lemah gemulai, itu hendaknya dilatih ya Ibu. Maka laki-laki itu ya harus dilatih. Dari sisi pakaian, itu pakaiannya harus bedakan. Bahkan warna mungkin ya, warna gitu. Ya, harus dibiasakan berbeda dengan wanita. Kalau diteruskan takutnya kebablasan. Jadi bukan banci yang dibahas dalam masalah ilmu fikih ya, ilmu waris ya, karena mereka itu ya nanti diputuskan statusnya Ibu, yaitu khunsa, seorang banci adalah mereka yang memiliki 2 alat kelamin wanita dan sekaligus punya alat kelamin laki-laki. Nanti akan diputuskan apakah dia itu laki-laki atau wanita. Kalau sudah diputuskan sebagai laki-laki ya harus menghindari hal-hal yang lazim bagi wanita. Ya misalnya nanti dilihat seperti apa nanti ketika sudah balik, itu tumbuh kumis, jenggot, atau malah haid gitu kan. Jadi dilihat kalau misalnya buang air kecil, pipis itu lewat mana, apakah lewat bagian pembuangan alat kelamin wanita atau laki-laki, itu nanti ada rumus-rumusnya ya Ibu. Itu khunsa, banci, yang itu memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai nanti diputuskan statusnya dia, apakah dia seorang laki-laki atau wanita. Kalau tumbuh jenggot ya laki-laki lah, masuk wanita kan gitu. Tetapi mukhannas di sini adalah mereka orang yang kebanci-bancian, artinya seorang laki-laki yang lemah gemulai, ya gerakannya, bicaranya. Maka orang-orang seperti ini baik ia yang berbuat maksiat atau tidak, tetap tidak boleh bertemu dengan wanita. Ini sekali lagi apa Ibu-ibu? Sekali lagi adalah bagian saddud dzari'ah, menutup seluruh pintu yang bisa mengantarkan kepada perbuatan yang buruk. Walaupun banci kelihatan tidak hasrat kepada wanita, itu lebih wanita daripada wanita itu sendiri gitu ya. Tetapi tetap tidak boleh. Kalau dia laki-laki, mau lemah gemulai, mau apa, mau banci yang sudah dandan kayak perempuan atau apapun, maka dilarang menemui wanita, berkhalwat dengan wanita. Misal seorang banci yang menjadi tukang rias ya, gayanya kayak perempuan, itu laki itu. Nggak boleh berkhalwat dengan wanita. Ibu-ibu nggak boleh kemudian ke salon yang dandani adalah banci, nggak boleh Ibu. Oh dia kan wanita Ustaz, bukan, itu wanita jadi-jadian itu. Ya. Jadi nggak boleh, ini jelas hadisnya. Yaitu menceritakan tentang wanita Taif yang cantik dan ukuran cantiknya itu gemuk. Makanya ibu-ibu yang gemuk, masya Allah, ini berarti rekomendasi ini dalam hadis ini. Cuma itu standar ukuran dulu ya Ibu. Wanita yang cantik itu yang gemuk. Sampai digambarkan kalau dia datang itu dengan 4, ini saya belum lihat maksudnya seperti apa, ini kiasan tentunya. Bila menghadap dengan 4 cabang dan bila berbalik dengan 8 cabang, ini satu kiasan. Nanti coba saya cari maksudnya. Artinya dia tuh wanita yang gemuk, yang berdaging. Karena memang pada zaman dulu standar orang gemuk, standar orang yang cantik itu gemuk. Kalau sudah nggak gemuk ya nggak cantik gitu ya. Ini seperti ini. Tapi intinya bukan di sini ya Ibu, bukan masalah cantik dan tidak cantik seorang wanita dengan ciri-ciri khususnya pada zamannya, tapi adalah seorang laki-laki yang banci jangan boleh berduaan, tidak boleh bersentuhan dengan wanita kaum muslimin. Dengan muslimah alasan, mereka nggak ada hasrat kok sama wanita, Ustaz, dasar laki-laki, nggak boleh. Tetap tidak boleh bersama wanita, merias dirinya dan sebagainya, tidak boleh bersentuhan, walaupun mereka seperti perempuan. Tapi hakikatnya adalah laki-laki yang tidak ridho dengan fitrahnya. Paham ya Ibu-ibu ya? Ini penting sekali, karena sebagian orang kadang-kadang menganggap remeh. Tapi ternyata ini dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wanita laki-laki yang kewanita-wanitaan ya, kecewek-cewekan, ya gemulai, geraknya, bicaranya layin, bicaranya lembut, jangan ketemu dengan wanita muslimah. Baik. Hadis 1408, memboncengkan wanita bukan mahram yang kelelahan di jalan. Hadisu Asma binti Abi Bakrin qalat tazawwajani Az-Zubair wa ma lahu fil ardi min malin wala mamlukin wala syai' ghairu nadijin wa ghairu farasihi fa kuntu a'lifu farasah wa astakil ma'ah wa ukhrizu ghurbahu wa ujin walam akun uhsin akhbisu wa kana yakhbisu jarratun li minal ansar wa
aku berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang bersama beberapa orang dari kaum Ansor. Beliau kemudian memanggilku seraya berkata, ih, agar untanya menderum, supaya aku dapat membonceng di belakangnya. Namun aku malu untuk berjalan bersama para lelaki dan aku ingat akan kecemburuan Zubair. Ia adalah orang yang pencemburu. Rasulullah SAW pun tahu bahwa aku malu sehingga beliau pun berlalu. Setelah itu aku pun bercerita kepada Zubair. Aku bertemu dengan Rasulullah SAW ketika aku sedang membawa biji kurma di atas kepalaku. Ketika itu, beliau sedang bersama beberapa orang dari kalangan Ansor. Beliau lantas mempersilahkan agar aku naik kendaraan. Tapi aku malu dan juga tahu akan kecemburuanmu. Zubair pun berkata, demi Allah, kamu membawa biji kurma itu adalah lebih berat bagiku daripada engkau naik kendaraan bersama beliau. Akhirnya Abu Bakar pun mengutus seorang khodim atau pembantu yang dapat membantu pekerjaanku untuk mengurusi kuda. Dan seolah-olah ia telah membebaskanku. Barakallahu fikum, para ummahat yang dirahmati Allah. Hadis ini memberikan banyak pelajaran. Di antaranya, bolehnya seorang wanita bekerja, boleh. Bahkan bertani, berkebun juga boleh. Ataupun usaha yang lain, yang penting tidak ada pelanggaran syariat di dalam. Seperti putri seorang yang paling mulia setelah nabinya, yaitu putri Abu Bakar As-Siddiq, yang bernama Asma, Masya Allah. Menikahi seorang wanita yang bukan, menikahi seorang laki-laki yang bukan laki-laki yang kaya, rela bekerja bersama suaminya ya, mengurusi mengurusi kudanya gitu ya. Kemudian rela juga menyiapkan makanan untuknya, tidak pintar buat roti, alhamdulillah ada yang bantu gitu ya. Jadi boleh saja seorang wanita itu bekerja. Ternyata di antara contohnya adalah Asma, bekerja membantu suaminya khususnya. Barakallahu fikum. Kemudian Asma ini di antara kebiasaannya adalah membawa biji-biji kurma. Ya. Itu menempuh jalan yang cukup jauh, 2/3 farsakh. Satu farsakhnya kurang lebih 5 sekian kilometer ya Ibu. Jadi kalau 2/3 mungkin ada 3 kiloan kali ya, 3 kilometer jalan kaki membawa biji-biji kurma untuk ditanam mungkin. Yang kemudian di tengah perjalanan bertemu dengan Rasulullah dan beberapa rombongan Rasulullah dan Rasulullah dan berapa laki-laki dari kalangan Ansar. Melihat Asma itu kelihatan kelelahan, kemudian ditawari untuk membonceng Rasulullah. Tapi Asma malu, mosok jalan sama laki-laki gitu ya. Dan ingat juga betapa suaminya itu adalah seorang yang paling cemburu terhadap istrinya, cemburu sekali. Asma, seorang wanita yang salehah, menjaga semua itu walaupun yang menawari Rasulullah, malu, tetap malu. Akhirnya itu diceritakan kepada Az-Zubair, ya nggak masalah, kamu lebih baik naik kendaraan bersama Rasulullah. Gitu ya. Jadi ala kulli hal Rasulullah menawarkan, kemudian Zubair juga tidak keberatan. Artinya apa ibu-ibu? Seorang wanita dalam keadaan seperti itu, ya kalau aman dari fitnah tidak masalah, tidak masalah. Jadi tujuannya baik, kemudian membantu, dan selama tidak menimbulkan satu fitnah. Satu fitnah itu mungkin gini, seorang laki-laki menawarkan pada wanita, tetapi laki-laki itu ada rombongan yang lain, apalagi ada wanita-wanita juga, ayo jalan bareng, gitu ya. Dan kalau berdua saja, maka fitnah itu sangat besar, akan menimbulkan fitnah. Tapi kalau dalam keadaan darurat ya tidak masalah. Seperti Bunda Aisyah pernah ya dinaikkan kendaraan oleh seorang sahabat karena beliau tertinggal oleh seorang sahabat yang tugasnya adalah sweepernya ya. Jadi yang menyisir anggota pasukan yang mungkin ada yang tertinggal, maka ternyata Ibunda Aisyah yang tertinggal, maka dinaikkan dia di kendaraannya dan dituntut. Itu pun menjadi peluang fitnah bagi orang-orang munafik waktu itu, sehingga terkenal peristiwa yaitu hadisul ifki, yaitu kebohongan orang-orang munafik dan mereka menyebarkan fitnah terhadap Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Intinya ini dihindari Ibu kecuali dalam keadaan hajat dan darurat. Sebagaimana kaidah yang sering kami sampaikan bahwasanya la harama ma'al darurah
dalam keadaan darurat, keharaman tidak jadi haram, tapi tentunya kedaruratannya itu ada ukurannya. Tidak lantas ketika darurat kemudian dia mengambil kesempatan dalam kesempitan. Kemudian la karahata ma'al hajah. Kemakruhan itu hilang ketika seseorang dalam keadaan hajat yang sangat mendesak. La wajiba ma'al ajiz. Tidak ada kewajiban alias kewajiban itu gugur ketika seseorang tidak mampu menjalankannya. Baik, kita lanjutkan ibu-ibu. Jika bertiga dilarang bicara hanya berdua tanpa menyertakan satunya dalam pembicaraan. Hadits Abdullah bin Umar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza kanu salasatan fala yatanajasnani duna tsalits." Bismillahirrahmanirrahim. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian bertiga maka janganlah dua orang berbisik-bisik dengan membiarkan orang yang ketiga. Iya, 3 orang atau lebih mencuekkan 1 orang gitu ya. Kenapa disebut 3? Karena kalau 3 itu betul-betul ketika 2 orang berbicara membiarkan 1 orang itu betul-betul nggak ada temannya. Kalau lebih kan mungkin dia bisa bicara dengan yang lain. Tapi intinya tidak boleh membiarkan 1 orang merasa sendiri. Ini menyakiti hati seseorang ya ibu-ibu. 3 orang yang diajak bicara satunya aja. Ataupun dia berbisik-bisik tanpa melibatkan orang yang ketiga yang berada di situ. Itu tidak boleh. Masya Allah. Kadang-kadang ini terjadi karena tidak tahu hukumnya. Jalan 3 orang, dia malah bisik-bisik dengan sampingnya. Yang ketiga dibiarkan begitu saja. Ini dosa, tidak boleh. Ya, Masya Allah, ini satu bagian yang pernah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam rangka bagaimana kita bisa menjaga hati saudara kita, menjaga perasaan saudara kita. Masya Allah, ya dalam pergaulan, dalam kehidupan sehari-hari sampai-sampai kita tidak hanya membagi aroma masakan, tapi kalau bisa kita bagi walaupun kuahnya saja, itu semua dilakukan oleh Rasulullah dalam rangka menjaga perasaan kaum muslimin, menjaga rasa dan perasaan kaum muslimin. Berbicara, berbincang ketika kita berkumpul 3 orang, maka jangan dibiarkan orang ketiga tanpa diajak bicara. Kalau bicara bareng-bareng, kalau diem bareng-bareng. Jangan berbisik dengan salah satu sahabatnya dan meninggalkan sahabatnya yang lain. Hadis 1410. Hadits Abdullah bin Mas'ud qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kuntum salasatan fala yatanaja rajulani duna al-akhar hatta takhtalitu bin nasi ajla ay yuhzinahu." Ya, silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian bertiga, maka janganlah 2 orang berbisik-bisik tanpa menyertakan orang-orang ketiga sebelum ia berbau dengan yang lain, karena hal itu dapat menyinggung perasaannya. Iya, sama ya Bu, dengan hadis sebelumnya. Ya, intinya hati-hati ya, kecuali minta izin. Minta izin, mohon maaf saya ini minta izin, boleh minta izin. Tapi kalau enggak, ini bisa menyakiti saudara. Baik, kita lanjut lagi. Bab baru berobat dengan ruqyah. Hadis ke 1411. Haditsu Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-ainu haqqun. Ya, silakan dibaca. Bismillah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang bersabda, penyakit ain atau yang disebabkan oleh sorotan mata kagum atau dengki adalah hak atau benar. Ya. Ini berbicara tentang masalah ain.